Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan terus berbahagia. Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Tapi saya akan membacakan di ayat yang ke-10 yang demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ketika di dalam gereja ada saudara kita masuk dalam pergumulan akibat kesalahan yang ia lakukan, kita entah disadari atau tidak, atau secara langsung atau tidak, pasti memiliki pandangan yang kurang enak. Cenderung untuk lalu memojokkan dan menyalahkan dia, merendahkannya, atau bahkan menjauhi. Paling tidak, ngomongin di belakang mengenai kesalahannya. Terlebih ketika saudara kita tersebut melakukan pengakuan dosa di depan umum. Nah, namun narasi Injil yang bersama-sama kita baca saat ini Bapak Ibu ditunjukkan kepada kita orang-orang berdosa. Yesus justru menyatakan kasih-Nya kepada kita yang berdosa. Alkitab berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian di dalam ayat yang baru saja kita baca, dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus hadir kepada orang-orang yang berdosa untuk menyelamatkannya, bukan untuk memojokkan, bukan untuk menyalahkan, merendahkan, bahkan menjauhi. Allah tetap memberikan kasih-Nya kepada kita yang berbuat dosa, terlebih ketika kita mau dengan sepenuh hati bertobat, menerima panggilan Allah tersebut. Di dalam narasi ini misalnya Bapak Ibu, panggilan dan karya Tuhan Yesus ada dalam hidup Zakheus yang menunjukkan bahwa ia mengasihi orang yang dianggap berdosa. Walaupun tentu Yesus tidak menyetujui perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan Zakheus, tapi Yesus ingin mendekati dan menyelamatkan orang yang telah berbuat dosa tersebut. Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Tentu kita tahu pemungut cukai adalah pekerjaan yang digolongkan oleh orang-orang Yahudi kala itu sama dengan orang yang berdosa. Hal ini nampak Bapak Ibu dari ayat yang ke-7, ketika banyak orang bersungut-sungut dan mengatakan demikian, ia menumpang di rumah orang berdosa. Meski banyak orang yang memojokkan, menyalahkan, merendahkan, bahkan menjauhi Zakheus, akan tetapi toh dalam kenyataannya Yesus tetap mengasihi Zakheus dan ingin menyelamatkannya dengan cara merangkulnya, dengan cara mendekatinya kembali. Hal itu juga dikarenakan Yesus melihat kegigihan Zakheus yang diperlihatkannya. Ketika Yesus datang, Zakheus sangat ingin melihat Tuhan Yesus. Ia masuk ke kota Yeriko, tetapi tentu keinginannya itu dihalang-halangi. Karena yang pertama, orang-orang Yahudi yang ada di sekitar situ sudah sangat benci dengan Zakheus. Melihat Zakheus bukan dalam strata kehidupan sosialnya, melihat Zakheus sebagai seorang pendosa, pengkhianat bangsanya. Maka tentu ketika ia ingin melihat Yesus yang ada di kerumunan orang Yahudi itu, banyak yang menghalangi ia. Yang kedua, halangan tersebut dikarenakan kondisi fisik yang ia miliki. Ia adalah seorang yang tidak tinggi atau bisa disebut ia pendek, maka ia sulit untuk melihat di tengah kerumunan orang banyak.
Nah, akan tetapi lalu ia memiliki inisiatif untuk berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Zakeus memperlihatkan usahanya untuk menemui Tuhan Yesus Kristus. Maka dari sana Yesus lalu memanggilnya. Ia berkata, "Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lihat, perkataan Yesus kepada Zakeus memperlihatkan sebuah penerimaan yang begitu dalam dan juga penuh dengan kasih. Ia tidak meremehkan Zakeus seperti orang-orang lainnya. Sebaliknya, dia menunjukkan kasih dan perhatiannya. Oleh sebab itu Zakeus merespon panggilan Tuhan. Ia segera turun lalu membawa Tuhan masuk ke rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah bahwa Yesus memberi penerimaan dan kehangatan bagi Zakeus, sehingga Zakeus merasa diterima dan ia menyadari apa yang ia lakukan. Bahkan di dalam cerita selanjutnya dia mengatakan di dalam ayat yang ke-8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan untuk berubah dari Zakeus. Bapak Ibu, dari sini kita melihat bahwa ternyata penerimaan, kasih, rangkulan menjadi bagian yang lebih penting dibandingkan hanya memojokkan, menyalahkan, merendahkan, bahkan menjauhi saudara-saudara kita yang sedang berbuat berdosa atau sedang berbuat tidak baik. Rangkulan seperti yang dilakukan oleh Yesus menyebabkan orang tersebut, saudara kita tersebut, merasa diterima dan pada akhirnya mampu dengan sepenuh hatinya merefleksikan apa yang ia lakukan. Melalui penerimaan yang diberikan oleh Zakeus dari Tuhan Yesus Kristus, Zakeus mengalami perubahan. Ia tidak hanya membuka pintu rumahnya bagi Tuhan Yesus Kristus, tetapi ia juga membuka pintu hatinya. Ia tidak hanya menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya, tapi juga di dalam hatinya. Maka mari, ketika ada saudara-saudara kita yang sedang berbuat dosa, mari bersama-sama kita rangkul mereka, kita ajak mereka untuk kembali bersama dengan kita. Membantu mereka untuk merasakan cinta kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.